Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, bersabdalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih baik lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan oleh Tuhan sendiri, tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan, Allah atau Mamon. Jawaban, kalau Tuhan berbicara seperti itu, tentu Tuhan menguasai diri kita. Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena Tuhan sudah tahu apa yang menjadi pikiran manusia. Begini, ibu bapak, saudara terkasih, hari-hari atau minggu ini, dalam hari-hari yang kemarin itu, Tuhan selalu memisahkan antara pikiran dan hati. Bahwa hati itu, apa yang tersimpan dalam hati itu yang menjadi hartamu, ya. Hartamu tersimpan dalam hatimu. Kalau baik, maka itu baik. Kalau hati kotor, maka pikiran pun atau tindakan pun juga kotor. Nah, ada pikiran dan ada hati. Ya, di sini kita bisa melihat yang satu-satu itu berbeda. Fokusnya masing-masing akan berbeda. Begini saja, misalnya ambil contoh. Ibu, bapak, kalau berdoa merem kan? Dan seringkali kalau doa dalam hati, kita seringkali kan mengatakan kalau dia doa dalam diam kan doa dalam hati kan? Betul kan? Kalau kita merem, pikiran kita kemana? Kemana-mana kan? Kalau kemana-mana, apakah hati kita bisa berdoa? Sulit untuk berdoa. Maka kita bisa melihat bahwa, oh ternyata yang sering kali mengungkung, memenjarakan kita adalah pikiran kita. Sedangkan hati kita ini adalah semacam motor untuk melaksanakan hal itu. Nah, pikiran kita seringkali kita isi dengan hal-hal yang mungkin harus membuat kita nyaman. Kita mencari yang menyenangkan pikiran kita. Dan itu seringkali hati kita ingin kita berdoa kepada Tuhan, intim kepada Tuhan. Tetapi
karena pikiran kita itu tidak kepada Tuhan pula, maka seringkali kita kacau. Pada waktu kita mau berdoa kepada Tuhan dalam hati, pikiran kita karena hanya mau mencari hal-hal yang nyaman dan menyenangkan, dan itu adalah hal-hal yang duniawi, maka pikiran kita atau hati kita pun juga akan dikacaukan dengan itu, sehingga kita sulit untuk bisa berdoa. Maka kita sebetulnya mau diajak oleh Tuhan, pikiran dan hati itu tetap harus sinkron. Karena kadangkala kita mau membagi diri, hati kita pada Tuhan, tapi kita mau memikirkan untuk mencari sesuap nasi atau mencari hal-hal duniawi untuk hidup. Seringkali kan begitu. Jadi pikiran kita seolah-olah mau kita fokuskan untuk mencari hidup. Biarlah hati ini untuk Tuhan. Akan sulit. Karena kita tadi dengan contoh tadi itu, kita merem pikiran kita kemana-mana untuk mencari hal-hal yang duniawi, sehingga hati kita pada saat kita berdoa sulit untuk bisa fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan sebetulnya mau mengingatkan kepada kita, kalau hati kita itu mau mengarah kepada Tuhan, pikiran kita pun hendaknya juga dipenuhi dengan Tuhan. Mimpi itu sebetulnya kan dari pikiran kita. Bukan dari hati kita, tapi dari pikiran kita, bawah sadar kita. Dan saya mau tanya dulu, siapa yang pernah mimpi berdoa? Doa saja nggak pernah diimpikan kok. Mimpi selalu hal yang lain. Oh, dengan melihat perempuan cantik, melihat laki-laki yang ganteng, melihat harta yang berlimpah. Itu yang seringkali ada dalam sini. Tapi mimpi berdoa nggak pernah. Karena orang seringkali kan berdoa, kejarlah mimpimu sampai dapat. Tetapi nggak pernah berdoa. Kenapa? Karena mimpi, doa pun nggak pernah masuk dalam mimpi kita. Berarti tampak bahwa apa? Walaupun hati kita mengatakan, oh saya mau untuk fokus pada Tuhan, tapi relasi kita, cara relasi kita dengan Tuhan, nggak pernah kita mimpikan, nggak pernah kita pikirkan. Bagaimana kita bisa fokus pada Tuhan? Maka Tuhan sebetulnya mau mengajak kepada kita satu hal saja yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan satu hal saja itu apa? Tuhan. Tuhan yang menguasai dunia ini. Maka kalau kita fokusnya kepada Tuhan, maka yang dikuasai oleh Tuhan juga akan dikaruniakan kepada kita. Maka ini yang seringkali tidak pernah ada dalam diri kita. Nah, ibu bapak, saudara, sudah dikasih dalam Tuhan. Maka Tuhan mau mengajak kepada kita, mari kita bersama-sama untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau ditanya, apakah Tuhan itu menantikan kita? Iya, Tuhan itu menunggu kita supaya kita hadir di hadapannya. Tapi apakah Tuhan mau mengaruniakan kita? Iya, Tuhan mau mengaruniakan kita. Dunia yang demikian indahnya ini mau diberikan kepada siapa? Kalau tidak mau diberikan kepada manusia. Nah, maka kita bisa melihat, kalau demikian, mana yang kita fokuskan terlebih dahulu, yakni sebetulnya kepada Tuhan. Biarkanlah ciptaan Tuhan yang lain yang diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini, biarlah ini menjadi wahana bagi diri kita, karena Tuhan sudah menciptakan itu untuk kita semua. Maka sebetulnya, karena ini ciptaan Tuhan di dunia ini yang mau diciptakan untuk manusia, maka kita nggak perlu lalu hanya fokusnya kepada yang di dunia ini, karena Tuhan sendirilah yang akan mengaruniakan kepada mereka yang percaya kepadanya. Kalau fokus kepada Tuhan, maka sebetulnya untuk hal-hal yang duniawi akan ditambahkan, namun Tuhan pasti akan memberikan hal-hal yang duniawi yang mendukung dan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tidak semuanya lalu diberikan, namun hanya hal-hal yang mendukung. Kalau itu hal-hal yang membahayakan kita, pasti Tuhan tidak akan mengaruniakannya untuk kita. Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka mari kita fokusnya kepada Tuhan, supaya Tuhan sendirinya akan memperlengkapi kita, supaya kita bisa layak, pantas hidup di dunia ini, sehingga hidup di dunia ini menjadi cara, sarana untuk mencari bekal kehidupan yang kekal nanti. Selamat merenungkan.